Setelah Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan menyetujui langkah-langkah para ketua parpol katanya untuk menonaktifkan beberapa nama anggota DPR-nya yang bermasalah. Mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Yang sudah melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat, ternyata seorang Ahmad Syahroni bukan malah meminta maaf kepada masyarakat, bukan meminta simpati kepada umat, malah membuat statement atau pernyataan yang semakin membakar emosi masyarakat. Setelah Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbah, dan beberapa anggota lainnya sudah meminta maaf kepada masyarakat, dan padahal mereka juga ingin melanjutkan jabatannya kalau mendapatkan izin dan restu begitu. Tapi sayangnya keinginan masyarakat bukan itu. Keinginan masyarakat sebenarnya DPR yang sudah kita bahas di video sebelumnya menghabiskan dana 1 triliun kurang lebih dalam 1 tahun untuk membiayai mereka, menggaji mereka per bulannya, menghidupi 580 anggota DPR. Itu pun kalau perhitungan saya tidak meleset. Ya tinggal kalian kalau punya hitung-hitungannya sendiri. Dan sekarang saya ingin membaca beberapa tulisan dari Ahmad Syahroni yang semakin memicu kekesalan masyarakat. Perhatikan teman-teman. Syahroni berdikari. Oh, namanya Syahroni berdikari. Kalau kecewa sama saya, ya hadapi saya. Jangan tempat tinggal saya dan barang-barang keluarga saya. Jadi disuruh menghadapi dia, teman-teman. Berdebah kalian, mainnya penjarahan. Jadi memang Ahmad Syahroni ini bukan merangkul masyarakat ya. Bukan. Tetapi malah menganggap masyarakat tuh musuh. Salah fatal. Salah fatal. Seharusnya Anda itu, apabila Anda ini paham bahwa kedudukan Anda, jabatan Anda sebagai perwakilan rakyat, seharusnya lebih berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada diri Anda sendiri. Kenapa rumah Anda bisa dijarah? Kenapa tempat tinggal Anda dihancurkan oleh masyarakat? Yaitu semua karena perkataan Anda yang selama ini mentolol-tololkan umat secara luas, masyarakat secara luas. Tidak boleh. Tindakan Anda itu bukan tindakan seorang pemimpin yang dimana harus mengayomi umat, mengayomi masyarakat. Tapi Anda itu lebih kepada memusuhi masyarakat. Simak saja dari kalimat ini. Berdebah. Tuh, masyarakat dikatakan berdebah ya semakin marah. Orang yang jelas-jelas minta maaf saja. Perhatikan, orang yang jelas minta maaf saja seperti Eko Patrio, Uya Kuya, masih tidak dimaafkan, apalagi sampai berdebah-berdebah begini. Misal nih, diwujudkan, Anda kan minta untuk bertemu, ditemui masyarakat. Kalau memang perkataan Anda seperti itu, ingin bertemu dengan masyarakat, lantas kenapa Anda tidak ada di rumah? Itu kan masyarakat datang ke rumah Anda ingin bertemu dengan Anda. Anda kenapa kabur? Bikin postingan macam bocil seperti ini lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harusnya kalau Anda sadar bahwa memanggil masyarakat untuk menemui Anda, masalah ini kelar. Ya kalau Anda sadar. Tapi kan Andanya tidak sadar. Ya, jadi gimana ya? Saya itu ketika membaca dari kemarin kan saya cenderung untuk memberikan langkah di tengah nih. Saya tidak di posisi pendemo dan saya juga tidak di posisi para DPR ataupun aparat. Saya hanya mengajak umat untuk berpikir bahwa demo-demo seperti ini tuh tidak dibenarkan dalam agama. Para DPR di dalam bertindak nari-nari, joget-joget, pokoknya melakukan hal konyol seperti itu juga tidak pantas karena perwakilan rakyat digaji melalui uang rakyat. Tiba-tiba seperti itu kepada rakyat. Tidak boleh. Semuanya tidak dibenarkan. Jadi sebagai perwakilan rakyat, dia harusnya mendengarkan aspirasi rakyat, bukan mengatakan berdebah-berdebah kali semua. Innalillah. Jadi semua orang dikatakan berdebah. Terlebih lagi orang yang dianggap sebagai pejabat negara ini seperti Ahmad Syahroni, tunjangannya teman-teman fantastis. Tunjangan Ahmad Syahroni di dalam parlemennya itu fantastik. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni ditantang beradu debat soal tunjangan fantastis anggota DPR oleh diaspora Indonesia. Tidak menjawab tantangan debat, Syahroni memilih berkomentar di media sosial.
Bener-bener murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Syahroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Negara kita sedang defisit. Pemerintah mau mengeruk pajak sebesar-besarnya dari mulai pendapatan, PPN dan lain sebagainya sampai pajak PBB juga mau dinaikin secara luar biasa kan sama pemerintah. Udah dari situ, kita Indonesia menghabiskan APBN tahun 2025 sebanyak 9,96 triliun, sebesar itu untuk DPR RI. Diaspora Indonesia, Salsa Erwina Huta Galung menyebut, kesenjangan penghasilan anggota DPR dengan penghasilan rata-rata masyarakat Indonesia sangat jauh. Di Singapura, datanya gaji UMR individu, masyarakat UMR nih ya, berarti kan itu standar ya, itu gaji parlemennya hanya 2,6 kali lipat lebih besar dibandingin dari UMR. Di Malaysia, ini salah satu data tertinggi yang aku lihat ya, di Asia juga, yaitu 9 kali lipat Kak. Nah, sedangkan di Swedia, atau deket banget nih sama Denmark ya, tempat aku tinggal, itu hanya berbeda 1,9 kali lipat. Jadi memang kesenjangannya nggak jauh agar kebijakan-kebijakan yang dibuat itu benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Tapi Kak, di Indonesia, bayangkan UMR kita secara nasional kalau dirata-ratakan itu hanya 3,5 juta per bulan. Dibandingkan dengan take home pay yang hampir 120 juta, itu 34 kali lipat. Ini kesenjangan yang luar biasa besar. Kedua, masalah keadilan ya Kak. DPR itu nggak bayar pajak. Dengan penghasilan sebesar itu, fasilitas yang luar biasa, patwal, staff, tunjangan rumah, tunjangan telepon sampai berjuta-juta, mereka tidak membayar pajak. Kita bandingkan dengan masyarakat yang sebelum kita terima gaji, itu pajak kita udah dipotong langsung. Belum lagi baru disahkan, PPN mau naik, PBB naik secara brutal dan membabi buta ya, sampai 1000 kali lipat gitu di beberapa daerah. Jadi memang ini benar-benar kelihatan banget Kak, secara terang benderang seperti matahari, bahwa masyarakat dicekik habis-habisan, tapi pemerintah kita hidup dengan bermandi-mandi kemewahan. Menurut aku, ini ketidakadilan yang luar biasa besar. Kesal dengan gaya hidup anggota DPR yang dinilai tidak berempati, Salsa pun menantang Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni untuk beradu debat. Ahmad Syahroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu, kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya. Makanya dia sampai bisa membeli patung-patung Iron Man, mobil sport, terus jam tangan 11 miliar, ada yang 7 miliar. Ya, entahlah dari mana uangnya. Meskipun dia juga sebagai pengusaha, karena sudah menjabat sebagai DPR, ya bisa jadi apa yang dia dapatkan dari hal-hal yang kurang baik begitu. Jadi saya tidak punya komentar apa-apa teman-teman. Selain mengatakan apa yang Anda ucapkan itu dari awal sebelum ada demo-demo sampai sekarang semuanya salah. Semuanya salah. Dan masyarakat yang berdemo ya juga salah. Yang melakukan penjarahan juga salah. Dan kabarnya Pak Prabowo Subianto ingin mengambil langkah tegas mengenai fenomena ini. Entah fenomena kekonyolan para anggota DPR yang seperti itu, oknum-oknumnya, ataupun kepada para pelaku anarkisme dari para pendemo. Jadi kita lebih baik nasihat ini, video ini lebih ditujukan kepada mereka yang sudah dicopot lah. Ini kan video saya ini tayang pada tanggal 1 September 2025. Jadi pada tanggal ini, nama-nama yang disebutkan, Ahmad Syahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbah, terus siapa lagi gitu, mereka kan sudah dicopot nih, sudah tidak diperkerjakan. Khawatir, jadi dengan dicopotnya mereka, saya berharap ada perbaikan. Jangan sampai ada lagi kejadian aksi-aksi demonstran yang semacam ini. Caranya bagaimana? Ya utamakan kepentingan rakyat. Kan kabarnya juga Pak Prabowo ingin mengadakan pertemuan antara ketua DPR dengan beberapa tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk berdialog. Dan semuanya akan dilakukan secara transparan, teman-teman. Agar masyarakat atau umat bisa menyimak secara langsung. Kira-kira ke depannya akan seperti apa kebijakan yang diambil oleh Presiden beserta para menterinya. Dan permintaan masyarakat itu sangat banyak, teman-teman. Ya, sangat banyak. Coba kita bacakan agar apa? Agar ini juga bisa sampai kepada Pak Prabowo. Ya, coba kita baca. Beberapa poin yang dimana masyarakat itu ingin diambil langkahnya oleh Pak Prabowo. Yang pertama, copot jabatan Kapolri, copot jabatan Ketua DPR, sahkan RUU perampasan aset bagi para koruptor. Terus yang berikutnya, rancang ulang UU hukuman mati koruptor. Sangat-sangat setuju kalau seorang koruptor nggak perlu dihukum mati, nggak perlu sebenarnya. Hukum potong tangan saja. Itu kalau menurut saya ya, koruptor dihukum potong tangan atau jari saja, jari telunjuknya dipotong.
Nggak perlu dihukum mati kalau bisa. Terus yang berikutnya, tinjau ulang dan kurangi tunjangan-tunjangan DPR dan pejabat negara. Karena apa? Gaji mereka diambil dari pajak masyarakat. Dan harusnya ya mereka bukan seperti sekarang kita bisa lihat, bisa mengumpulkan mobil-mobil mewah, membangun lift di dalam rumah. Aduh, mewah sekali rumahnya teman-teman. Ya Allah. Terus berikutnya, turunkan pajak yang memberatkan rakyat menengah ke bawah. Setuju. Karena kan kabarnya pajak mulai naik. Kabarnya ya. Semoga beberapa aspirasi dari rakyat nanti bisa dikabulkan oleh pemerintahan kita, presiden kita. Agar apa? Agar kesejahteraan, kemakmuran kepada rakyat, terkhusus menengah ke bawah tadi, bisa semakin layak lah. Kesengsaraan di mana-mana, kemiskinan di mana-mana, pengangguran yang dimana katanya ada kalimat terucap dari salah satu pejabat negara akan membuka berapa ya, 19 juta atau berapa itu lapangan pekerjaan. Nggak tahu lapangan pekerjaan di mana, saya belum melihat atau belum mendengar kabar ininya. Ya semoga saja terlaksana. Dengan apa? Dengan kesungguhan untuk melayani masyarakat. Ya itu saja dari saya.